Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur qiyamatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala bilih wonten dalu menika kita tasih dipun paringin nikmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat ingkang ageng yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang menika nikmat iman, nikmat Islam. Kita tasih dipun paringi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kesupen untuk salat atau salam kita sanjung akan datang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah uswatun hasanah kita suri tauladan datang kita sedaya. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kula lajengaken kajian kita yang menika tafsir nglajengaken ingkang pertemuan yang lalu yang menika tasih surah Al-Fatihah ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat menika istilahipun nak dipun perang di dalam surat Al-Fatihah niki adalah tengah-tengah. Nggih, di tengah-tengah. Iyyaka na'budu niki adalah perangan pertama, kemudian wa iyyaka nasta'in. Yang perangan pertama niku adalah milikipun Allah ingkang dipun sembah nggih menika Allah. Wa iyyaka nasta'in lan kita menika nyuwun pitulungan. Berarti niki antara hamba dan Allah. Terus dua hal. Satu yang kita sembah, ingkang nomor kalih kita memohon pertolongan. Nah, jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita ini menyembah dan hanya kepada Allah lah kita ini memohon pertolongan. Wonten ayat menika objek ini berarti ingkang dipun napa sembah niku didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hanya kepada Allah lah kita ini napa menyembah dan hanya kepada Allah lah kita ini memohon pertolongan. Niku
napa didahulukan iyaka, hanya kepada engkau. Kan kalimat ini kan saged misalipun kita beribadah hanya kepada Allah dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, tapi kalimat di ayat menika dipun balik, hanya kepada Allah lah kita ini menyembah dan hanya kepada Allah lah kita ini memohon pertolongan. Niki susunan ayat kados ngeten niki, susunan bahasanipun niki nunjukaken bilih Allah niku ada ayat menika nunjukaken kekhususan. Nih, khusus hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Nggih. Terus kita ing anggenipun kita menika nyembah hanya kepada Allah, bukan yang lain. Nggih. Nah, zaman jahiliyah niku ingkang disembah, mereka ada yang berkeyakinan tentang zat Allah, tetapi mereka menyembah berhala dan sebagainya. Maka mereka dikatakan orang yang syirik, yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Nah, di dalam sesembahan tiang menyembah niku wau, ya, nak zaman sak menika mboten enten melih yang nyembah berhala, nyembah watu, mboten enten melih. Nah, sak menika ingkang zaman modern niki ingkang disembah pun benten. Ingkang disembah menapa? Ingkang disembah jabatan, ingkang disembah nggih pangkat dunia niku ingkang disembah. Kaya nak mboten dados pegawe niku napa rumangsane napa kehidupan kedepannya itu akan suram. Ya, niku berarti dia telah menyembah niku wau, jabatan pangkat niku wau. Nah, niku namanya menyekutukan Allah, syirik nggih. Maka jabatan, harta benda lan sanes-sanes niku tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Yang mendatangkan kebahagiaan adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat menika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah. Maka di dalam kalimatnya didahulukan objekipun, ya menika Allah, didahulukan Allah. Dan niki kalimatipun diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka. Lah niki diulang-ulang. Niki di dalam tafsir niki disebutkan kenapa diulang-ulang, itu agar menjadi kekhususan perhatian bagi orang yang membacanya. Dan kalimatnya niku iyaka, hanya kepada engkau. Engkau itu berarti kados-kados tiang niku berbicara langsung. Berbicara langsung. Terus tiang niku napa di dalam surah Al-Fatihah ketika membaca niki seakan-akan tiang niku nembe langsung berkomunikasi langsung dengan Allah. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Ya, niku seakan-akan kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat, di dalam kita mengaji dan sebagainya. Seakan-akan Allah niku di hadapan kita. Maka ini pun nak tiang-tiang istilah tiang soleh, tiang sufi niku ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku seakan-akan piyambakipun langsung bertemu dengan Allah dan sampai meneteskan air mata karena niku wau perjumpaan dengan Allah yang dicintai niku wau. Niku nak tiang betul-betul memahami meresapi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan beberapa ulama ingkang ngendikaaken di dalam Al-Qur'an intinya di dalam adalah inti dari isi Al-Qur'an niku wonten surat Al-Fatihah.
Nah, di dalam surat Al-Fatihah niku intinipun wonten nggih ayat niki wau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya niku intinipun niki wau. Kita ini hanya menyembah kepada Allah, ateges kita menika terbebaskan dari sifat syirik, menyekutukan Allah, dan setelahnya niku kita hanya bertawakal, menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten ingkang sanes-sanes, bukan jabatan, bukan pangkat dan sebagainya, harta benda niku wau. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten tafsir niki dipun ngendikaken bilih ibadah niku adalah secara arti bahasa niku rendah. Maksudipun bahwa ini adalah hubungan seseorang yang sebenarnya rendah dengan yang lebih atas. Kita menikah kan ibadah datang Allah, sholat niku kan merasa bahwa kita ini rendah dibanding Allah Subhanahu wa taala, maka diawastani dengan ibadah niku wau. Sedangkan ingkang menurut istilah ibadah niku adalah rangkaian kumpulan yang di situ ada unsur kecintaan, cinta datang Allah, enten rasa ketundukan, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enten rasa takut, takut itu pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berbaur rasanipun rasa napa wau, cinta, rasa ketundukan, dan rasa takut, khauf datang Allah Subhanahu wa taala. Nikulah ibadah. Terus rangkaian berupa katusna salat niku dimulai dengan takbiratul ihram, dengan diakhiri dengan salam. Niku harus melibatkan tiga hal niku wau. Rasa cinta datang Allah, rasa ketundukan datang Allah, kemudian rasa khauf utawi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikulah maknanipun ibadah. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam kita menika ketika kita menika bersolat napa mawon, kita maka hilangkan diri kita dari sifat kesyirikan niku wau. Niku istilahipun ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku kados-kados ikrar. Tiang niku berikrarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disembah namung Allah, ingkang dimintai pertolongan namung Allah Subhanahu wa taala. Terus niku adalah ikrar, janjinipun tiang mukmin niku wau. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lajeng ayat lajengipun ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim nah kalau aturaken bilih surah Al-Fatihah niku dibagi menjadi dua perangan. Ingkang tengah-tengah niku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku wau. Ayat 1 sampai 5 niku milipun Allah. Nah, ingkang ayat ke-6 niku adalah milikpun hamba. Maksudipun nikilah permohonan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mugi Engkau paringi pitedah jalan ingkang lurus. Ini kan permintaan hamba. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim niku kan muji Allah. Maliki Yaumiddin niku kan muji Allah. Niku adalah ayat-ayat milikipun Allah. Nah, nak sampun ke-6 niku adalah istilahipun Allah ngendikaken ini adalah untuk hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang diminta hambaku. Ini niku wau ihdinas siratal mustaqim niku wau. Nah, di dalam kita menika berdoa niku nggih kadang macam-macam kalimatipun. Kadang-kadang
Kadosna ihdinas siratal mustaqim niku sifatipun langsung kita menika napa minta petunjuk datang Allah supados dipun paringi pitedah jalan ingkang lurus. Enten melih ingkang cara berdoa niku dengan cara kados kalimat berita. Kados wonten surah Al-Qasas ayat 24 dimunjakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ingkang artosipun ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan dari apa yang engkau telah turunkan kepadaku. Nah, niku sebenarnya kan memohon tetapi dengan cara tingkang tidak langsung. Nah, ingkang langsung ya kados niku ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mugi panjenengan paringi pitedah jalan ingkang lurus. Ajeng melih enten ingkang modelipun doa niku dengan cara istilahipun memuji Allah rumiyin. Enten surah Al-Anbiya ayat 87 dipun ngendikan Allah, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niku dengan cara istilahipun memuji Allah bahwa tiada sesembahan hanya Allah, dan Allah Maha Suci engkau, sesungguhnya aku termasuk tiang-tiang ingkang dolim. Maksudipun donga datang Allah pilih piyambakipun niku bertobat datang Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji niki wau. Nah, dari napa ayat niki wau, dari berbagai contoh cara berdoa niku ingkang cara ingkang paling cepat niki wau, ihdinas siratal mustaqim, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ingkang istinipun kalimat ingkang langsung. Lajeng jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang kita minta kepada Allah adalah hidayah, petunjuk. Petunjuk. Nah, enten pertanyaannya kita ini sudah Islam, kita ini sudah sholat, kita ini sudah puasa, kenapa harus minta petunjuk? Sholat minta petunjuk lagi, ajeng napa aus baca surah Al-Fatihah minta petunjuk lagi, kenapa sih harus kita selalu memohon kepada Allah? Dipun ngendikaken bilih hidayah niku bermakna bilih menungso niku, namanya menungso niku ketika napa dipun napa paringi pada hakikat menungso niku membutuhkan Allah di setiap saat, di setiap waktu. Niku nunjukaken bilih kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilih manungso niku istilahipun iman niku kadang yanqus wa yazid, kadang bertambah kadang berkurang. Keimanan kita niku kadang yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Maka kita minta petunjuk datang Allah supados kita menika selalu ditetapkan iman dalam dada kita menika wau. Nikulah kenapa kita harus setiap saat minta petunjuk datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebahagiaan nungso niku nak kita menika dapat petunjuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Istilahipun napa? Petunjuk dan taufik. Taufik niku berarti napa? Kesamaan antara yang kita lakukan dengan apa yang diperintahkan Allah, niku namanya taufik. Terus kita melakukan sesuatu, kadang-kadang mboten ngetos iki jane dalil oleh apa ora. Mboten niku secara batin ketika itu kita anggap insyaallah iki napa melakukan sesuatu insyaallah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya pun perbuatan nggih. Menawi kita menika merasa napa istilahipun napa
ragu-ragu di dalam hati, itu berarti perbuatan dosa. Nah kita menika yakin berarti niku perbuatan ingkang sae, meskipun kadang-kadang kita mboten ngertos dalipun. Nah itulah namanya taufik, ya. Kesamaan antara yang kita lakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah petunjuk dan taufik niku wau, nggih. Bimbinganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap doa ingkang kita panjetaken nggih dipun tuntun kali Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lah niku kan doa-doa yang kita selalu panjatkan supados kita menika selalu ditetapkan di hati kita keimanan. Meskipun kita menika pun Islam, mun salat, mun zakat dan sebagainya, tetap selalu minta petunjuk datang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da id hadaitana, sasampunipun panjenengan paringi pitedah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami rahmat di sisi Engkau. Innaka antal wahhab, dan sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia niku. Nggih. Doa yang selalu kita bacakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku adalah doa agar kita niki selalu ditetapkan keimanan di dalam hati kita. Sebab nggih niku wau naminipun qalb atau hati niku kadang-kadang nggih selalu naik turun keimanan kita. Kalau wasana yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang, niku namanipun keimanan. Nah, jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang kita suwun dhateng Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim utawi jalan, jalan niku di dalam bahasa Arab niku napa saged memakai kata-kata sabil. Siratal mustaqim, tapi di dalam ayat niki menggunakan kalimat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maksudipun bilih nak sabil jalan niku belum tentu lurus. Belum tentu lurus, pasti enten belak-beloke. Tetapi nak siratal mustaqim niku adalah pasti jalan yang lurus. Jadi yang kita minta kepada Allah niku adalah jalan-jalan yang lurus, yang nantinya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikulah yang kita minta. Terus ayat menika menggunakan istilahipun kalimat-kalimat istilahipun yang dipilih oleh Allah yang luar biasa nggih. Penggunaan kata, pilihan kata niku luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala langsung. Jamaah yang kan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam napa doa niku wau, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku dipun napa riwayataken bilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku membiasakan ayat niku selalu doa niki dipun waos setelah surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dari sholat maghrib. Niku kebiasaan yang biasa ingkang dipun lakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku kan jelas-jelas istilahipun beliau adalah orang yang langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Yang jelas beliau itu adalah orang yang istilahipun atinipun utawi pasti keimanan adalah orang yang sangat taat datang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja beliau
membiasakan diri ketika rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah dari sholat maghrib, beliau membaca niku wau, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku yang selalu dibaca oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lajeng ayat ingkang ke-7 ingkang terakhir, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki dipun napa artosipun kirang langkung bilih, yaitu jalan yang telah engkau beri, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, ingkang dipun wastani tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat iku napa? Niki dipun ngendikaken bilih wonten surat An-Nisa, dipun ngendikaken Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Niki diwastani tiang-tiang yang diberi nikmat. Terus kita menika nyuwun datang Allah supados dipun paringi petunjuk kados petunjukipun tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat kali Allah. Nah, tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat Allah niku bukan berarti nikmat dunia, harta benda dan napa kesenangan-kesenangan dunia, jabatan ingkang tinggi boten, tetapi di sini bermakna bahwa mereka adalah minan nabiyyin, yaitu nikmat keimanan sebagaimana para nabi. Terus kita menika nyuwun datang Allah supados dipun paringi nikmat, pituduh nikmat menika sebagaimana para nabiin, para nabi yang diberi nikmat berupa nikmat hidayah, menika keimanan datang Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kita minta niku mboten nikmat berupa dunia, tetapi nikmat keimanan datang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian para as-siddiqin, wasiddiqin dan para siddiqin. Siddiqin niku orang yang benar, maksudipun orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Para sahabat, tiang-tiang soleh yang selalu taat datang, ingkang punya akidah ingkang kuat datang Allah Subhanahu wa taala. Itulah para siddiqin, benar dalam menjalankan perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian wassalihin, dan orang-orang ingkang soleh. Itulah yang kita minta kepada Allah, petunjuk jalan. Menika jalanipun tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat datang Allah, menika tiang-tiang para nabi, para as-siddiqin, kemudian para syuhada dan as-salihin. Nikulah jalan-jalan menika jalan keimanan, nikmat keimanan. Jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wonten surah An-Nisa dipun ngendikaken, wa may yuti'allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama Allah dengan orang yang dianugerahi dengan nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah
yang kita minta nggih menika jalan tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat inggih menika nikmat keimanan. Lajeng ayat lajengipun ghairil maghdubi alaihim waladhdallin nggih menika bukan jalanipun tiang-tiang ingkang dipun murkai. Ingkang tiang-tiang ingkang dipun murkai dan bukan orang yang sesat. Nah, ayat menika dipun jelasaken wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayatkan At-Tirmidzi, innal maghduba alaihimul yahuda wa inadh-dhallina an-nasara. Tiang-tiang ingkang dimurkai niku adalah orang-orang Yahudi. Wa inadh-dhallina an-nasara, dan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Tiang Yahudi niku ngertos kebenaran, tetapi mereka tidak melaksanakan kebenaran niku wau. Terus piyambakipun dipun paringi ayat-ayat saking Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, tapi mereka malah istilahipun napa menyembunyikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiang-tiang Nasara niku diwasani tiang ingkang napa sesat karena mereka tidak punya ilmunya, tapi mereka melakukan sesuatu. Orang yang tidak punya ilmu melakukan sesuatu itu sama saja sesat. Maka jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal beragama kita kedah punya ilmunya. Maka tiang-tiang Nasara ini diwasani tiang-tiang ingkang sesat niku tidak punya ilmu tapi mereka beramal, akhir pun sesat niku. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, lajeng napa kalimat amin, amin ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian amin niku bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dan para ulama sepakat pilih mengucapkan amin ketika setelah selesai membaca surah Al-Fatihah niku adalah sunnah. Sunnah. Terus dan di dalam hadis dipun ngendikaken yang diriwayatkan Abi Hurairah saking Rasulullah, idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apabila seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian makmumipun niku kedah juga mengucapkan amin. Dan jika bersamaan antara aminipun imam kalih makmum, maka para malaikat itu juga mengaminkan, dan tentunya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Niku kadang-kadang kalau tingali sering kalau kadang-kadang napa imam niku di belakang niku napa imami dereng serampung ucapan waladhdallin, makmumin pun napa nyusul langsung amin. Lah niku mboten pareng. Seharusnya menunggu imam selesai dulu dan imam mengucapkan amin baru kita barengi, bukan mendahului. Nah, mendahului itu berarti tidak ada keberkahan niku wau. Kalau imam dan makmum niku sareng, maka malaikat juga mengaminkan, dan tiang niku niku diwastani napa ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan dihapus dosanipun yang telah lalu. Niku maka ketika kita niku sholat, ampun kemudian ketika
napa imam mengucapkan ayat terakhir dari surah Al-Fatihah niku wae ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kasih jeda sejenak, kita dengar napa imam pun mengucapkan amin baru kita barengi amin, boten mendahului. Bukan mendahului. Lalu nonton napa hadis yang lain dipun ngendikaken idza qala ahadukum fis sholati amin wal malaikatu fis samai amin fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apabila seorang kalian mengucapkan di dalam sholatnya amin dan para malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing dari kalian bersamaan, maka pasti diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terus ketika imam mengucapkan amin itu jangan baru imam pun nembe ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum pun disik amin. Niku sebaliknya buatan parang seperti itu, karena itu nanti tidak ada ta'afdolan niki wau. Maka kita harus membersamai dengan imam niku wau, dan ketika bersamai dengan imam niku wau, janjian Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, kita akan dihapus dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus nikilah surah Al-Fatihah dan para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama niku sepakat bilih surah Al-Fatihah niku terdiri dari 7 ayat. Namun ada perbedaan, enten ingkang 7 menika napa bismillahirrahmanirrahim niku enten sing nganggep boten bagian dari surah Al-Fatihah, tapi permulaan setiap surat. Enten melih ingkang berpendapat pilih nah terus berarti cuma 6 boten, karena di ayat yang terakhir niki wau ghairil suratal ladzina an'amta 'alaihim niku dipun istilah pun dipirang menjadi 2 di dalam ayat ke-7 niki wau, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku dipecah menjadi 2. Enten pendapat ngoten niku. Nah, tapi jumhur ulama sepakat bilih niki, kebanyakan ulama niku sepakat bilih niku adalah satu ayat, rangkaian satu ayat niku ayat ke-7. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikulah surah Al-Fatihah. Maka di dalam surah Al-Fatihah niku istilahipun Ummul Quran, terus ibunipun Al-Quran, karena di dalam Al-Quran nikulah intinipun di dalam surah Al-Fatihah niku wau. Maka kita menawi saged kersapi dari surah Al-Fatihah niki wau, maka insya Allah kita ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau kita saged memahami surah Al-Fatihah niki, kita menika beragama begitu napa istilahnya pun sudah begitu istilahnya pun merasapi benar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, bilih dipun ngendikaken Imam Al-Ghazali bilih di dalam beragama niku enten warni kalih, ada 2 unsur. Dipun ngendikaken Imam Al-Ghazali, i'lam anna dina syat'araini. Di dalam agama niku enten 2 unsur. Napa? Ahaduma tarkul menahi. Ingkang pertama, unsur pertama nggih menika meninggalkan segala larangan. Meninggalkan segala larangan. Ingkang nomor kalih wal akharu fi'lut ta'ah. Ingkang nomor kalih nggih menika menjalankan perintah. Intipun agama niku wau.
meninggalkan larangan, terus kemudian ingkang nomor kalih menjalankan perintah. Nah ini dua niku wau. Nah tapi ngeten dipun ngendikan Imam Al-Ghazali wa tarkul manahi huwa asyaddu, yang paling berat niku adalah meninggalkan larangan. Niku paling berat. Lajeng fa inna ta'ah yaqdiru wa fa inna ta'ah yaqdiru 'alaiha kullu wahidin. Nak menawi menjalankan perintah setiap orang bisa. Setiap orang niku saged mawon menjalankan perintah. Tapi niku wau nak tiyang niku meninggalkan larangan niku belum tentu setiap orang bisa. Maka watarku syahwati la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Dipun ngendikan Imam Al-Ghazali, dan orang-orang yang bisa meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, hanyalah orang-orang yang siddiq niku wau, orang yang istilahipun benar dalam akidahipun niku wau. Maka itulah inti beragama niku wau. Terus kita menikah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ingkang paling berat niku adalah meninggalkan larangan. Nak sholat, kadang sholat gitu, orang saya yakin gitu, yang mukmin kadang-kadang gitu, sholat kemudian puasa, tapi belum tentu tiang niku sholat meninggalkan apa yang dilarang oleh agami, belum tentu. Sholat masih sholat, tapi bermaksiat tesih jalan terus. Puasa nggih puasa, tetapi hawa nafsu pun tidak terkendali. Nikulah di dalam unsur agami ini dua hal niku wau. Dan yang paling berat ya menika meninggalkan niku wau larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala supados kita menika selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged menjalankan segala perintah-perintahipun Allah, istiqomah jidanipun Allah, dan nabihi sedaya larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Supados kita menika selalu diberikan menika siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, jalan ingkang lurus. Jalanipun ya tiang-tiang ingkang diberi keimanan datang Allah Subhanahu wa taala. Kados mengkaten ingkang saged kula aturaken ingkang sekedhik menika mugi wonten manfaatipun menawi kelepatan yen pangapunten, dan kula tutup wonten dalu menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.